Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102220052. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem transaksi digital dan fintech atau financial technology. Nah, apa sih sistem transaksi digital dan juga fintech itu? Sistem transaksi digital mengacu pada infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan pelaksanaan transaksi keuangan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Sedangkan fintech atau financial technology menurut Arner DKK pada tahun 2015, fintech memiliki arti penerapan teknologi dalam bidang keuangan. Nah, sedangkan menurut Swepel pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa fintech adalah sebuah bentuk industri baru yang menerapkan teknologi untuk menghasilkan kemajuan dalam penerapan bidang keuangan. Yang selanjutnya yaitu fintech di era 4.0, di mana era ini yang sedang terjadi pada saat ini. Fintech di era 4.0 merupakan hasil dari integrasi teknologi digital yang canggih ke dalam industri keuangan. Industri 4.0 ditandai oleh adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan lainnya seperti yang sudah saya paparkan di video sebelumnya. Nah, selain itu, fintech juga mencakup berbagai jenis layanan dan juga kegiatan, di mana diantaranya yang pertama yaitu pembayaran. Hal ini merujuk pada layanan dan platform yang memfasilitasi transaksi keuangan seperti pembelian barang dan juga layanan. Contohnya seperti PayPal, Venmo, atau dompet digital lainnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran online ataupun transfer antar individu. Yang kedua yaitu pembiayaan. Di dalam pembiayaan ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu peer-to-peer. Peer-to-peer ini mencakup berbagai layanan yang menyediakan akses ke dana atau modal untuk individu ataupun bisnis. Karena dengan hal ini, peminjam dan pemberi pinjaman terhubung secara langsung. Poin kedua yaitu crowdfunding, di mana dana dikumpulkan dari sejumlah besar investor untuk mendukung proyek atau inisiatif tertentu. Yang ketiga yaitu pengelolaan. Dalam pengelolaan terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu supporting. Supporting ini merujuk pada layanan atau fitur tambahan yang mendukung atau memperluas fungsionalitas platform atau aplikasi fintech. Yang kedua yaitu manajemen. Dalam konteks fintech, di era revolusi 4.0 ini, manajemen dalam pengelolaan melibatkan penggunaan teknologi canggih dan pendekatan inovatif dalam mengelola berbagai aspek bisnis fintech. Poin ketiga yaitu risiko. Risiko dalam pengelolaan merujuk pada potensi terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang terkait dengan berbagai aspek bisnis fintech. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber termasuk perubahan regulasi, keamanan data, volatilitas pasar, dan aspek teknologi. Poin yang terakhir yaitu asuransi. Di era ini, manajemen risiko dan juga asuransi menjadi bagian integral dan strategi pengelolaan bisnis untuk melindungi perusahaan dari berbagai ancaman dan memastikan kelangsungan operasional yang stabil. Yang selanjutnya yaitu efisiensi operasional dan biaya, atau menghemat biaya dan juga waktu. Hal ini terkait dengan konsep-konsep yang terkait dengan efisiensi biaya dan juga waktu dalam konteks layanan keuangan dan produksi. Hal ini terdapat 5 poin diantaranya yaitu yang pertama murah atau cost. Hal ini merujuk pada upaya untuk mengurangi biaya dalam penyediaan layanan atau produksi.
Dan hal ini juga bisa berarti penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya transaksi, biaya administrasi, atau biaya lainnya yang terkait dengan layanan keuangan. Yang kedua yaitu cepat atau waktu. Hal ini mengacu pada peningkatan efisiensi waktu dalam melakukan transaksi atau proses produksi. Hal ini bisa mencakup peningkatan kecepatan dalam pemrosesan pembayaran, transfer dana, atau aplikasi kredit lainnya. Yang ketiga yaitu ruang atau branchless dan pergudangan. Hal ini mengacu penekanan pada model bisnis yang tidak memerlukan keberadaan fisik, cabang, ataupun kantor, serta penggunaan ruang gudang atau penyimpanan yang efisien. Nah, hal ini dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat yaitu transaction cost. Hal ini merujuk pada biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi, seperti biaya administrasi, biaya penanganan, atau biaya lainnya yang terkait proses transaksi. Nah, yang terakhir yaitu production cost. Hal ini mengacu pada biaya yang terkait produksi barang ataupun layanan. Dalam hal ini, berarti pengurangan biaya produksi aplikasi, infrastruktur teknologi, atau biaya lainnya yang terkait dengan menyediakan layanan keuangan digital. Nah, semua konsep-konsep ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi biaya dalam penyediaan layanan keuangan ataupun produksi yang merupakan fokus utama dalam inovasi vintage dan strategi bisnis di era 4.0 ini. Nah, yang selanjutnya yaitu inovasi pada vintage. Inovasi pada vintage ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu disruption, yang kedua yaitu produk baru, dan yang terakhir proses baru. Yang pertama yaitu disruption. Hal ini merujuk pada perubahan yang mendalam pada industri yang disebabkan oleh inovasi teknologi atau model bisnis baru. Yang kedua yaitu produk baru. Hal ini merujuk pada pengenalan produk baru ke pasar. Dan yang terakhir yaitu proses baru. Hal ini merujuk pada pengenalan proses baru dalam penyediaan layanan keuangan atau dalam operasi perusahaan. Nah, jadi hubungan antara disruption, produk baru, dan juga proses baru itu saling terkait dan juga sering kali muncul bersamaan sebagai hasil dari inovasi dalam industri. Serta hal ini juga menunjukkan bagaimana inovasi mengubah lanskap bisnis dan juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.